魔神皇的降临而两族的命运。Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Begini nih, ada pasukan besar yang dipimpin oleh Raja Iblis dan 72 pilar dewa yang turun ke bumi. Kedatangan mereka membawa racun yang dapat mengubah manusia menjadi iblis pula. Mirip-mirip kayak penyebaran virus zombie gitu deh. Nah, demi menyelamatkan bumi dari invasi besar sang Raja Iblis, manusia membentuk 6 kuil utama yang melatih berbagai kesatria-kesatria berbakat. Diharapkan dengan kekuatan mereka yang mumpuni, manusia bisa melepaskan diri dari jeratan mematikan sang Raja Iblis dan 72 pilar dewa tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa banyak cincong di awal, ini dia alur cerita Throne of Steel episode 1. "72 iblis pilar dewa turun dari langit dan memulai bencana dahsyat di bumi pada 6.000 tahun yang lalu. Kemunculan mereka dinamakan oleh para manusia sebagai Hari Kehancuran. Manusia sudah melakukan perang dengan bangsa tersebut selama ribuan tahun hingga saat ini pada puncaknya pada catatan tanggal 6.712 tahun kalender. Terlihat sudah ada sebuah kelompok pemburu yang dibentuk oleh 6 kesatria kuat dari Persatuan Kuil Dunia. Mereka sedang berhadapan dengan seekor iblis berlevel 54, makhluk dengan tubuh besar yang disebut sebagai iblis tanah guntur Liela Jin. 回来的正好，万年冲击！试试，现在脱颖！ Kelompok pemburu tersebut berhasil mengalahkan sang iblis tanah guntur, tapi mereka ceroboh dan membiarkan mahkota iblis melarikan diri. Benda tersebut dapat membangkitkan pasukan besar iblis yang membahayakan umat manusia. Iblis berlevel 54 saja dikatakan mampu mengobrak-ngabrik kedamaian sebuah kota besar. Kemunculan sang Raja Iblis Feng Shui mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Tapi tidak bagi 6 kesatria kuat yang rasa percaya dirinya yang luar biasa itu. Pada hari itu, umat manusia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menang, namun bukan berarti penyelamat dunia itu akan memilih untuk menyerah, terutama seorang kesatria bernama Xing Yulong. Kayak Zilong ya. Dia memanggil ranah sihir segel tingkat tinggi yang membangunkan berbagai kesatria emas bayangan. Pria itu duduk di atas tahta dengan berbagai kekuatan yang memancar dari balik tubuhnya. Bangkit membuka teknik segel dan melapisi tubuhnya dengan zirah-zirah tebal. Dia benar-benar menyimpan sebagian besar kekuatan hanya untuk mengaktifkan teknik ini. 原来你就是龙兄。 奇怪，他怎么走了？ Tidak ada yang tahu kenapa sang Raja Iblis yang memiliki kekuatan mutlak mendadak pergi dari bumi. Namun bukan hanya makhluk berlevel 72 itu yang menghilang, namun juga istri cantik Xing Yulong yang bernama Bai Yue. Cuplikan kecil memperlihatkan bahwa Bai Yue sempat dijemput oleh 2 sosok bayangan gelap. 那晚，因为魔神皇的降临而两族的命运也因此悄然。 10 tahun berlalu sejak dunia telah damai dari kejadian yang lalu. Cerita berpindah menuju tepatnya di bangunan aliansi kuil selatan kota Odin. Anak-anak yang sedang berbaris di sana adalah lulusan baru dari sekolah kesatria. Mereka harus melakukan tes mana agar bisa mendapatkan kenaikan gelar menjadi pengawal. Namun bagi yang gagal, karir mereka sebagai kesatria harus berhenti di sini. 成灵力，降虎，合格。接下来，灵力11点，合格；灵力7点，不合格。
terakhir yang akan melakukan tes mana kali ini adalah Long Hao Chen. Ketika dia akan maju menuju pilar pengukur kayak Tang San, anak-anak lain menyemangatinya dengan harapan besar.江湖，灵力9点，不合格。 Tidak ada yang menyangka kalau Long Hao Chen justru malah terjebak di batas ujung kelulusan tes. Hao Chen terlihat begitu khawatir terhadap hasil tesnya. Dia sempat memohon kesempatan kedua kepada pengawas ujian, tapi hal tersebut akan dianggap tidak adil bagi anak-anak lain yang gagal karena masalah yang sama. 对不起，求求你们！我知道我的请求很过分。 我有必须留在骑士圣殿的理由，求求你们了！我想请您再给龙浩辰一次机会。教官，浩辰他……教官， Hubungan baik antara Hao Chen dan teman-temannya terlihat dengan jelas pada adegan ini. Anak itu adalah sosok yang sudah dianggap sebagai penolong bagi orang banyak. Pengawas ujian juga sadar kalau Hao Chen adalah murid yang paling keras berlatih dalam 1 tahun terakhir. Meski dia menganggap kalau Hao Chen tidak memiliki bakat apapun, dia akhirnya setuju untuk memberikan anak itu sebuah kesempatan terakhir. Sebelum Long Hao Chen boleh mengambil tes mana kedua, dia harus melawan murid terkuat di kelas mereka, Jiang Hu. Walaupun mereka berdua adalah teman, tapi Jiang Hu tidak diperbolehkan sengaja mengalah dalam pertandingan ini. 力气，龙浩辰还差得太远。 Mana yang ada di tubuh seseorang seharusnya tercatat tanpa ada perubahan. Baru pertama kali sang guru pengawas itu melihat ada orang yang bisa meningkatkan kekuatannya dalam pertarungan. 灵力11点，通过。 Pada saat yang sama ketika murid lulusan sekolah kesatria itu mengambil ujian mana, di daerah Bukit Berbatu Kota Odion sedang terjadi pengejaran yang sangat sengit. Seorang gadis berambut ungu dengan jubah lebar tengah berhadapan dengan sekelompok GGS dari kuil assassin.丫头，真不简单。 Kita kembali menuju cerita utama. Setelah ujian pada hari ini berakhir, murid-murid sekolah kesatria pulang disambut oleh orang tua mereka yang sudah menunggu. 晚上回去给你加个鸡腿。浩辰，裴元月。 Salah satu manfaat menjadi murid sekolah kesatria adalah mendapatkan cairan tonik. Benda tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mana dari seseorang petarung. Meski Hao Chen sudah berlatih sangat keras, aneh rasanya kalau melihat level kekuatan mana anak itu begitu rendah. 走了。 这孩子一定瞒着我什么。 浩辰，快点！好，虎哥，你的培元液都给你妈妈喝了吧。 Hao Chen memiliki seorang ibu yang sakit-sakitan. Cairan tonik yang dia dapatkan selama menjadi murid sekolah kesatria adalah satu-satunya obat yang bisa dia dapatkan. Hao Chen adalah anak satu-satunya yang tidak mendapatkan tambahan kekuatan dari cairan tonik. Dia bahkan juga dianggap tidak memiliki bakat oleh pengawas ujian sendiri, tanpa tahu ada banyak beban berat yang sedang dipikul olehnya. 去那边找些草药给妈妈配着喝。你先回去吧。要小心啊！ 知道了。
听说最近山里有野兽，要小心。 Gadis berambut ungu yang terluka itu hampir menyambar leher Hao Chen dengan sebuah belati kecil. Tampaknya dia begitu waspada karena kejar-kejaran dengan serigala berjubah sebelumnya. Untungnya gadis tersebut bisa menahan diri dan tidak memulai pertarungan dengan Hao Chen, lebih-lebih lagi saat ini kakinya sedang terluka cukup dalam. Gadis berambut ungu itu tidak bisa bicara. Dia menggunakan bahasa isyarat dengan arahan jari untuk berkomunikasi dengan Hao Chen. Berdasarkan apa yang dikatakannya, kelompok GGS itu adalah orang-orang jahat yang sedang memburunya. Dia pun terpaksa meminta bantuan kepada Hao Chen agar bisa bersembunyi. Tapi Hao Chen yang baru saja lulus dari tes mana dan menjadi pengawal justru ingin bertarung. Dia ingin melihat orang seperti apa yang bisa berhadapan dengannya. Mungkin pada awalnya Hao Chen mengira kalau yang mengejar gadis tersebut adalah bandit-bandit biasa. Sebab tadi dia bercerita kalau ada orang jahat yang mengejarnya, Hao Chen tidak menyangka kalau orang yang dimaksud adalah sekelompok GGS iblis yang benar-benar kuat. Karena tidak mungkin baginya untuk menggendong gadis itu sambil berlari, Hao Chen memilih untuk baku hantam melindunginya. Pelajaran dari Guru Balza menjadi bakal bagi Hao Chen untuk melewati pertarungan ini. Dia tahu kalau kelemahan serigala iblis terletak di dua titik khusus, yaitu bagian perut dan leher mereka. Tubuhnya dibanting ke sana kemari menerima pukulan dan sayatan pedih dari tangan-tangan tebal iblis serigala. Seorang anak kecil dengan level mana 11 tentu tidak bisa melawan beberapa orang sekaligus. Apalagi terlihat dengan jelas kalau para iblis serigala ini cukup terlatih untuk bertarung dengan sangat cepat. Hao Chen juga tidak memiliki kewajiban untuk melindungi orang yang tidak dia kenal, tapi entah kenapa anak itu tetap saja berdiri sambil menghunuskan pedangnya. Hao Chen berlutut ke hadapan gadis berambut ungu, memintanya untuk berlari ke belakang dan menemui Guru Balza di kuil Ksatria. Sementara itu, dia akan tetap berdiri di sana dengan kuda-kuda yang hampir roboh. Namun ucapan Hao Chen sama sekali tidak digubris olehnya. Gadis itu justru malah ikut berusaha berdiri dan memegang belati kecilnya. Ketika sadar kalau dia sama sekali tidak bisa menang, gadis itu mengingat peristiwa buruk yang selama ini membayang-bayanginya. Dia adalah wadah untuk sosok yang telah bereinkarnasi di masa lalu. Kehidupannya tidak berarti apa-apa hingga sosok tersebut mengambil alih tubuhnya sebentar lagi. Orang tuanya tidak mau mengakuinya sebagai anak. Dia tidak boleh mendapatkan teman, bahkan harus terpaksa kehilangan keenam indranya. Gadis itu sudah lelah, apa gunanya dia tetap hidup kalau semua orang yang menginginkannya mati. Tapi pikiran tersebut mungkin lenyap pada hari itu. Seorang anak yang tak dikenal dengan tubuh yang terluka parah justru memasang badan dan melindunginya. Ni也太乱来了。 好像不想跟你走。
跟我回去。 Pria berjubah itu menyembuhkan tubuh sang gadis ungu. Kemungkinan dia bukanlah merupakan musuh, tapi tidak berarti adalah seseorang yang dapat dianggap sebagai teman. Sebab dia juga menginginkan gadis itu menyelesaikan proses reinkarnasinya. Gadis itu tahu kalau hidupnya sebentar lagi tidak benar-benar berharga. Ketika dalam proses penyembuhan, pria itu juga menyadari kalau Ho Chen memiliki jumlah mana yang rendah. Untuk anak seumurannya, tentu pria itu mengira kalau Ho Chen adalah anak yang tidak berbakat. Seseorang yang tidak mungkin bisa memiliki nasib yang menguntungkan di masa depan.看他刚才打狼魔时还算英勇机敏，这辈子难有成就。千机玲珑，焚！ Tidak hanya menyembuhkan luka luar di tubuh Ho Chen, pria berjubah itu juga memperbaiki ke-12 meridiannya yang rusak. Kekuatan pembakarannya dari tungku spiritual juga telah meningkatkan potensinya sebanyak 1 tingkat. Kemudian karena urusannya sudah selesai, sudah saatnya bagi mereka untuk kembali ke kuil assassin. Tapi gadis berambut ungu justru berlari dan menghampiri Ho Chen sekali lagi. 彩儿，那可是店主送给你的。Tidak lama setelah gadis berambut ungu dan pria berjubah itu pergi dari kota Odin, Ho Chen kecil tersadar dari pingsan singkatnya. Karena tidak ada luka dan rasa sakit yang tersisa, Ho Chen sempat mengira kalau semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Kecuali sebuah cincin yang entah bagaimana bisa melingkar di jari tengahnya. Karena tidak memiliki waktu untuk banyak berpikir, Ho Chen harus segera kembali ke rumahnya. Namun ketika mencoba untuk mengangkat pedang miliknya, perasaan aneh tiba-tiba datang dan menyertainya. Semenjak iblis datang menyerbu dan melakukan pembantaian, manusia membentuk 6 kuil utama yang tersebar untuk melatih kesatria-kesatria kuat. Impian untuk bebas dari belenggu iblis adalah harapan semua orang, termasuk juga Long Hao Chen kecil. Dia ingin melindungi semua orang, termasuk ibu yang sangat dia cintai. Mama, 我回来了。 Ho Chen terkejut karena ibunya yang lemah memaksa diri untuk bekerja. Namun selayaknya anak-anaknya masih polos, tentu dia begitu bergembira ketika menceritakan keberhasilannya dalam mengikuti tes mana hari ini. 妈妈，你看， Ho Chen sudah berusaha untuk melindungi ibunya dengan baik. Anak itu terpaksa tumbuh tanpa seorang ayah semenjak dia dilahirkan. Ibu Ho Chen tidak bisa berbuat banyak akan hal itu. Takdir memang sudah memaksa mereka untuk menjalani kehidupan seperti sekarang. Cerita mengenai hari kehancuran dan peperangan antara 6 kesatria melawan Raja Iblis juga sudah melegenda di telinga semua orang. Demi bisa membebaskan umat manusia, Ho Chen berjanji agar bisa menjadi kesatria yang kuat di masa depan. 那妈妈也要答应我，快点好起来。 Sebelum Ho Chen memutuskan mengakhiri malam ini dengan mimpi yang panjang, dia sempat terfikir mengenai keadaan sang gadis berambut ungu. Apa yang dia lakukan saat ini dan apakah dia sedang baik-baik saja? Berpindah menuju bagian halaman rumah mereka, terlihat kalau Ibu Ho Chen sedang menjemur beberapa kain yang tidak sempat kering di siang hari. Demi menyambung kehidupan mereka, wanita tersebut bekerja sebagai tukang cuci untuk warga-warga sekitar. Tiba-tiba, seorang pria datang menemuinya dari belakang. Ibu Ho Chen mengira kalau dia adalah salah satu pelanggan yang ingin mencuci baju. Namun gerakannya seketika terhenti ketika mendengar suara pria tersebut. Ya. 没想到
您去哪儿了？我到处找。 Wanita itu adalah Baiyue, ibu dari Long Aochen dan istri dari sang kesatria pahlawan Long Yingsu. Ketika Baisui menghilang beberapa tahun lalu, Xingyu tidak tahu kalau istrinya tersebut sedang mengandung anak mereka. Peristiwa aneh yang terjadi kemarin sore membuat Hochen kecil menjadi sangat penasaran kenapa luka di tubuhnya mendadak sembuh dan kenapa pedang yang ia bawa terasa sangat ringan. Dia pun pergi ke kuil kesatria untuk memeriksa tingkat mananya. Karena terlalu bersemangat, Hochen memukul pilar mana sampai membuat pedangnya patah. Sialnya lagi, patahan pedang tersebut malah terlempar ke wajah seorang kesatria tinggi. Kesatria tersebut adalah Long Yingsu, ayah kandungnya sendiri. Yingsu sadar betapa mirip mereka berdua apabila dilihat sekilas. Namun karena perasaan bersalahnya karena tidak menemui Hochen dari kecil, Yingsu berniat mendekatinya secara perlahan. Sebagai putra dari salah satu pahlawan umat manusia, Xingyu terkejut ketika mengetahui Hochen sudah memiliki 20 level mana di usia yang begitu muda. Mungkin dia akan merasa malu ketika mengetahui pengorbanan yang sudah dilakukan anak tersebut selama ini. Tapi Xingyu tetap memasang wajah serius sambil menutupi identitasnya. Beberapa saat kemudian Guru Belze datang ke pilar pengujian mana, memperkenalkan Xingyu sebagai tuan kesatria yang berasal dari cabang Kota Bulan. Dia sudah memutuskan untuk mengangkat Hochen sebagai murid pribadinya. 凡事都要听星宇大人指挥，听明白了吗？未来3年，他就是你的老师。 老师好。 Xingyu meminta Belze untuk menyerahkan sebuah batu kebangkitan. Ternyata pria itu berniat untuk melakukan ritual khusus kepada putranya sendiri. Seharusnya anak seumuran Hochen masih belum bisa boleh melakukan ritual kebangkitan, tapi Xingyu percaya kalau dia pasti bisa melewati hal tersebut dengan lancar. 我们走。 Kemampuan Xingyu sudah membuat Hochen takjub. Dia ingin tahu teknik apa yang digunakan ketika melompat di antara udara serta berapa level kesatria Xingyu saat ini. 刚才那个是什么技能？咻的一下就飞上天了。按照灵力划分，骑士一共分为9阶。 Berdasarkan kepemilikan mana, kesatria akan dibagi menjadi 9 tingkat. Pertama adalah level pengawal dengan 10 poin mana. Kedua adalah semi kesatria dengan 100 poin mana. Ketiga adalah kesatria dengan 200 poin mana. Keempat adalah kesatria agung dengan 500 poin mana. Kelima adalah kesatria bumi dan langit dengan 2000 poin mana. Keenam adalah kesatria cahaya dengan 5000 poin mana. Ketujuh adalah kesatria kuil dengan 10.000 mana. Kedelapan adalah kesatria paladin dengan 30.000 mana. Dan yang terakhir adalah kesatria suci dengan 100.000 poin mana. Agar kesatria bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat, mereka membutuhkan bantuan dari batu kebangkitan. Benda tersebut dapat membangkitkan mana yang tersembunyi di dalam setiap tubuh manusia mulai dari 0 hingga maksimal 100. Hochen takut kalau jumlah mananya sangat sedikit, Xingyu akan berpaling dan tidak jadi mengangkatnya sebagai murid. Tapi Xingyu meyakinkan putranya untuk tidak gentar dalam melewati ritual kali ini. 我会加油的。帮你剔除体内杂质，迎接光明之力的洗礼，过程会比别人痛苦10倍。 Harusnya ritual tersebut akan terasa sangat sakit bagi manusia yang sangat muda. Tapi karena ke-12 meridian Hochen sudah diotak-atik oleh sang pria berjubah, anak itu kini bisa melewati proses ritual dengan tekanan yang berbeda. 好像没有痛的感觉。难怪，那更好看的12正气竟被人梳理过。接下来要进行的是主仪式。 Ketika berada di dalam ranah batu kebangkitan, Hochen terlihat sedang berdiri di atas lapisan sesuatu yang berkaca-kaca. Tiba-tiba, dia menemukan benda hitam aneh dengan kabut misterius yang jatuh di dekatnya. Perlahan anak tersebut mulai melangkah mendekati benda tersebut dan menemukan sebuah pedang hitam yang memancarkan aura gelap. Benda tersebut menancap di lantai dan mengeluarkan suara yang aneh berkata kalau Hochen harus mencaburnya demi mengakhiri semua urusan ini.
Hao Chen terkejut, namun di saat yang bersamaan juga penasaran. Anak itu melangkahkan kakinya ke arah pedang hitam dengan ragu-ragu, namun dia memberanikan diri mencabut pedang tersebut setelah mengingat perkataan ayahnya. Di luar ranah pembangkitan, Xing Yu merasa kalau ini adalah batas bakat yang dimiliki oleh anaknya. Kemungkinan gelar pahlawan tidak bisa diturunkan oleh keturunan darah. Hao Chen mungkin juga tidak akan bisa menjadi penyelamat bagi umat manusia. Tidak tahu muncul dari mana dan apa yang terjadi pada cahaya-cahaya tersebut, namun terlihat dengan jelas kalau semua titik-titik itu keluar dari tubuh setiap makhluk hidup, mulai dari binatang kecil hingga bunga dan pepohonan, anak-anak hingga orang dewasa. Semuanya bergerak dengan cepat dan berkumpul di pusat yang sama, seakan-akan diserap oleh tubuh seorang anak bernama Long Hao Chen. 这是发生什么？ Seketika proses ritual pembangkitan suci kembali dilanjutkan, Hao Chen secara mendadak telah berhasil mengumpulkan mana hingga lebih dari 90 poin. Keberhasilannya ini tidak hanya membuat ayahnya Xing Yu terkejut, namun juga sang Raja Iblis yang saat ini berada di pilar ke-9, mengawasi dari jauh apa yang sedang terjadi di dunia manusia. 能量异动，是否前去调查？ Bayangan yang menghimpun pedang tersebut berubah menjadi sekumpulan kegelapan. Wujudnya terlihat seperti topeng dengan cahaya biru menanda kedua bagian matanya. Kegelapan itu tertawa, kemudian memuji Hao Chen karena keberaniannya hingga sampai ke titik ini. Dia mengakui kemampuan anak itu dan setuju untuk memberinya pemberkatan. Namun harga yang harus dibayar oleh Hao Chen adalah kutukan yang memberatkan kehidupannya. Dia mungkin juga harus mempertaruhkan nyawa dalam perjalanan berat tersebut. Hao Chen sama sekali tidak takut dengan ancaman tadi. Hal itu telah membuatnya mendapat kepercayaan dari kegelapan secara utuh. 你害怕吗？甚至献上自己的生命。 Di bagian luar bisa dilihat oleh Xing Yu, Hao Chen saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan potensi mananya hingga ke 100 poin. Tapi perlu diingat, kalau anak ini masih terlalu muda, tidak peduli seberapa kuat dan besar bakat yang dia miliki, semua ini akan sangat beresiko apabila dilanjutkan lebih jauh lagi. 结束了，可惜还差一点。 Hao Chen mengeluarkan cahaya emas yang terang, kemudian redup dan perlahan-lahan padam. Anak itu pingsan setelah beberapa saat berada di dekapan Xing Yu. Sang pahlawan itu membawa anaknya menuju kolam pemandian air panas di dekat gunung. Di sana mereka berdua berendam sambil memulihkan kekuatan yang hilang. Sambil berendam, Xing Yu kembali mengingat catatan sejarah yang hanya diketahui sebagai mitos. Dikatakan bahwa siapa saja yang berhasil membangkitkan mana hingga lebih dari 90 poin, maka orang tersebut akan diberkati dengan gelar Putra Cahaya. Hao Chen telah menunjukkannya sebagai legenda tersebut ternyata nyata. Anaknya bahkan telah berhasil mengumpulkan mana hingga 97 poin. Mungkin saja Hao Chen bisa lebih kuat dari apa yang dia miliki sekarang, tapi akan sangat beresiko kalau dia terus melanjutkan ritual pembangkitan suci. Xing Yu mengambil seekor jangkrik yang jatuh ke kolam pemandian menggunakan binatang tersebut sebagai penggadaian untuk Hao Chen. Jangkrik kecil harus tinggal di dalam kegelapan sebelum bisa keluar dari tanah. Manusia memiliki kesamaan dengan makhluk tersebut. Mereka harus berjuang melewati masa-masa sulit sebelum bisa menemukan kebebasan. 这是魔神黄蜂秀，我的一生之地。接下来。 Ini adalah pertama kali Hao Chen melihat dari wujud musuhnya di masa depan. Xing Yu telah menetapkan sebuah tujuan untuk dicapai oleh putranya. Kali ini tidak hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi menjadi harapan untuk seluruh dunia. Hao Chen harus menjadi kesatria terkuat yang pernah ada, bertarung bersama Xing Yu untuk mengalahkan sang Raja Iblis Feng Xiu. Lalu kita berpindah sebentar menuju kuil asasin tempat sang gadis ungu berasal. Meski kawanan GGS telah mengejarnya dengan buas, gadis tersebut pada akhirnya adalah sosok penting yang harus dipastikan hidup
sebelum mengemban tugas berat. Saat ini uji coba selanjutnya akan berlangsung sebentar lagi, tapi dia masih enggan bergerak karena teringat pertemuannya dengan Hao Chen. Gadis ungu tidak diperbolehkan memiliki hubungan dekat dengan orang lain termasuk teman-teman dan keluarganya sendiri. Hanya Hao Chen, satu-satunya orang yang bahkan berani mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Gadis itu mengemban sebuah tugas yang besar dan persis seperti Hao Chen sendiri, yaitu menjadi yang terkuat demi mengalahkan Raja Iblis Feng Xiu. 彩儿，人类才会有希望。 Demi mengalahkan Raja Iblis, Hao Chen memerlukan serangkaian pola latihan yang sangat berat dan keras. Xing Yu mengirim putranya ke dalam kerak bumi, kemudian menutup pintu masuk menuju tempat tersebut dengan sebuah bongkahan batu besar. Lawan pertama yang Hao Chen harus hadapi kali ini adalah sekumpulan mata burung hantu, termasuk dalam iblis level rendah yang menjadi ancaman umat manusia. Hao Chen bisa menandingi kecepatan luar biasa dari kawanan GGS berjubah, tapi dia masih belum tahu cara bertarung menghadapi musuh tanpa mengandalkan penglihatannya. Pada siang hari setelah memulihkan diri di kolam pemandian air panas, Hao Chen harus belajar mengenai seluruh informasi tentang iblis. Pada sore harinya, dia harus berlatih memperkuat fisik dan otot-ototnya tanpa ada keringanan untuk melewatkan satu rangkaian latihan pun. 力量、耐力、素质要不断的训练，才能实现我们的目标。 Xing Yu mengancam anak itu dengan sebuah hukuman, berkata kalau dia akan mencabut gelar kesatria Hao Chen selama-lamanya kalau anak itu berniat kabur. Mungkin Xing Yu tidak akan bersikap terlalu kejar kepada putranya sendiri, tapi siapa yang tahu tentang kejadian di masa depan. Latihan hari itu memaksa Hao Chen untuk mendaki sebuah tebing bebatuan yang curam. Bahkan kambing gunung yang terbiasa hidup di tempat semacam itu tentu akan menghadapi resiko yang besar, tidak terkecuali dengan Hao Chen yang masih kecil. Xing Yu menangkap Hao Chen dan membawanya ke daratan aman. Dia mengingatkan anak itu kalau dirinya tidak memiliki waktu untuk istirahat kecuali hanya untuk menikmati makanan saja. Tubuh Hao Chen masih belum pulih maksimal, beberapa lebam-lebam masih terdapat di tiap bagian kulitnya. Tatapan matahari yang terik juga mulai menambah kesulitan dari setiap rangkaian latihan. Tapi semangat Hao Chen kembali segar ketika dia teringat dengan sosok ibunya. Xing Yu 老师，我可以的。 Xing Yu membawa Hao Chen ke sebuah tempat dengan berbagai suguhan makanan. Untuk seorang anak yang lahir dari keluarga miskin, pemandangan seperti itu tentu membuat kerongkongannya berdetut naik turun. Tapi bukannya langsung berlari dan menghap makanan yang sudah disediakan, Hao Chen malah berbalik dan berlutut di hadapan Xing Yu. 一点小恩小惠就下跪，谁教你的？男儿膝下有黄金。 Hao Chen mengetahui dasar-dasar dari kehidupan kesatria yang sangat pantang bagi mereka yang terhormat untuk berlutut di hadapan orang lain, bahkan untuk kebaikan kecil seperti memberi makanan seperti ini. Tapi Hao Chen terpaksa merendahkan dirinya demi sosok ibu yang dia sayangi. Umurnya belum mencapai kedewasaan, tapi bagaimana cara anak itu berpikir jauh dari apa yang bisa diharapkan oleh seorang orang manapun. Alih-alih mengambil haknya untuk makanan tersebut, Hao Chen justru memohon agar dia bisa menyimpan sebagian makanan untuk diberikan kepada ibunya. 妈妈她从来没吃过这么好吃的东西。 Hao Chen sudah tinggal berdua dengan ibunya sebelum dia bisa merasakan kehidupan di dunia. Ketika anak itu lahir hingga sekarang, dia sama sekali tidak mengetahui bagaimana rasanya memiliki seorang ayah. Hao Chen hanya memiliki seorang ibu yang sakit-sakitan yang berusaha sebagai pencuci baju untuk menyambung kehidupan mereka setiap hari. 他身体也一直不好， Xing Yu mengeluarkan sebuah arloji yang menyimpan lukisan dirinya dengan Baiyu. Dia bertemu dengan wanita itu ketika berada di sebuah istana. Sosok cantik dengan gaun putih yang berlari membawa sebuah buket bunga berwarna ungu. Tidak ada satu kata pun yang keluar ketika mereka saling bertabrakan. Kedua orang itu menukar kepala dan memandangi bintang jatuh yang melewati langit malam itu.
Kita masih belum diberitahu seperti apa sosok Xingyu dan Bayu di masa lalu, tapi melihat pakaian dan tempat mereka berdua bertemu jelas sekali diperlihatkan kalau Bayu berasal dari keluarga terpandang. Xingyu telah mengajak wanita itu untuk menikah dan membahagiakannya. Tentu saja dia menyesal ketika mengetahui Bayu sudah mengalami kesulitan selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, Bayu telah mampu mendidik Ho-Chen menjadi anak yang luar biasa. Xingyu telah berjanji kalau dia tidak akan mengeluarkan Ho-Chen bukan semata-mata karena anak itu adalah putranya, tapi karena dia sudah melihat sebuah kesempatan yang terbuka lebar. Xingyu meminta Ho-Chen untuk melihat ke arah matahari. Benda langit yang mengelilingi bumi mereka terlihat begitu indah. Sayangnya ada begitu banyak orang di dunia ini yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati indahnya matahari. Mereka adalah orang-orang yang berada di luar kota Odin, di luar kota-kota tentram dan garis depan peperangan melawan iblis. 他们用血肉守住人类最后的防线，在每一个有魔族的地方。 Seorang kesatria tidak akan menjadi hebat hanya karena berteriak dan meminum cairan tonik. Hal yang dibutuhkan adalah semangat, kemuliaan, dan keberanian untuk berkorban. 骑士不是喊口号和拿培元液这么简单。长夜难明，吾辈只能舍命前行，是守护人类的决心，是慷慨赴死的义务。每一次，都可能是最后一次。 Ho-Chen sudah mengerti jelas dengan tugas yang harus dia emban. Dia berjanji akan berlatih lebih keras agar bisa menjadi kesatria terbaik. Setelah mendengar perkataan Ho-Chen, Xingyu memutuskan untuk membawa anak itu ke sebuah ranah khusus. 我带你去个地方。 Tempat Ho-Chen dan Xingyu berada saat ini adalah ruangan di dalam cincin warisan. Di dalam tempat inilah Ho-Chen akan mempelajari berbagai skill dan meningkatkan kemampuan baku hantamnya. Terdapat banyak kartu yang ada di dalam ruang warisan. Setiap kartu akan mewakili satu jenis skill yang akan dapat dipelajari oleh seorang kesatria. 全是技能。 Ho-Chen berjalan dan menyentuh salah satu kartu dengan lambang kesatria. Xingyu menjelaskan kalau setiap skill yang dimiliki oleh kesatria kuil terdapat di dalam cincin warisan, termasuk juga skill yang diciptakan oleh Xingyu sendiri. Terdapat pula jenis skill rahasia yang menjadi andalan bagi pemersatu kuil. Apa pemersatu, Bang? Sementara skill original mungkin akan sangat sulit untuk dipelajari oleh Ho-Chen saat ini. 愿意成为我的弟子，为守护人类而战。我再问你一遍，你是否明白了何谓真正的骑士？ 我愿意，老师。 Bagikan prosesi resmi sebuah kerajaan, Xingyu mengangkat pedangnya ke atas Ho-Chen yang berlutut, memberkatinya dengan sepasang janji dan sumpah yang baru diteriakan oleh anak itu. Mulai dari sekarang Ho-Chen diharuskan bertarung membela umat manusia hingga akhir nanti. 骑士之冠，携荣耀加于你，英灵长存沙场，终生不悔；生则为守护人类奋战到底。传承之戒，传承骑士的荣耀及你之荣耀，人类的使命，传承。 Xingyu telah memberikan cincin warisan miliknya kepada Ho-Chen, tapi karena mana milik anak itu masih terlalu lemah dan sulit untuk dikendalikan, maka Ho-Chen belum bisa mengendalikan semua skill yang ada di sana. Tapi sebagai porsi latihan pertama, Xingyu mengambil sebuah kartu untuk dipelajari oleh Ho-Chen sebagai skill perdananya. Skill yang akan ditunjukkan Xingyu saat ini bernama skill pedang putih murni. Seorang kesatria harus mengisi mana dalam jumlah tertentu ke dalam pedang sebelum diayunkan. Dan selanjutnya adalah giliran Ho-Chen.
Ya, kita nggak bisa langsung berharap kalau Ho Chen bakal OP dar. Malah nanti ceritanya jadi nggak seru dong. Tapi bukan berarti kalau Xing Yu akan meringankan latihan Ho Chen. Anak itu bahkan harus berlatih mengayunkan pedang sampai 3.000 kali dalam sehari dan 1 juta kali dalam setahun. Ketika cerita ini berpindah menuju beberapa saat di masa depan, kita tahu-tahu sudah diperlihatkan oleh pertarungan antara Jiang Hu dan teman-temannya melawan seekor monster kadal. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan monster buas tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Ho Chen juga baru saja selesai melewati latihan mengayunkan pedangnya. Tanpa pikir panjang, Ho Chen yang mendengar suara Jiang Hu langsung berusaha menolongnya.